Okey, anak didik Bapak, mulai dengan awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu, dapat menjalankan aktivitas belajar daring yaitu tahun 2020 ini. Minggu kemarin kita sudah mengawali yaitu mata pelajaran geografi, dan kemudian minggu ini minggu yang kedua di kelas 11 IIS ya. Di jadwal di kelas 11 IIS ini itu dia gabung 11 IIS 1, 2 dan IIS 3. Ya, dan kemudian batas materi yang sudah kita lewati pada minggu kemarin yaitu tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Itu ini materi minggu kemarin ya, letak astronomis sampai dengan yaitu letak geografis. Nah, letak geografis dan kemudian sudah sampai letak geografis, kita masuk yaitu ini yang C, letak geologis. Nah, letak geologis, Regional Geology of Indonesia. Oke? Ya, Pak. Regional Geology of Indonesia, letak geologis Indonesia. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah dilalui 2 jalur pegunungan muda dunia. Pegunungan dunia. Dilalui 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu gunung muda dunia ini Mediterania, dan kemudian pegunungan Sirkum Pasifik, dan kemudian ditemui 3 lempeng. Lempeng apa saja? Indo-Australia, Eurasia, Pasifik. Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itu Indonesia rawan terjadinya gempa atau yang dikatakan dengan tsunami, ya. Karena dia ditemu atau pertemuan berada di 3 lempeng tadi ya, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan kemudian lempeng Pasifik, ya. Karena lempeng dia bergerak secara tidak beratur, ya, maka apabila terjadi pergeseran maka terjadilah yang dinamakan yaitu gempa, ya. Kalau dia terjadi pergeserannya di darat itu namanya adalah gempa tektonik. Kalau dia berada di dasar laut yaitu gempanya adalah yang dinamakan tsunami, ya. Yang kemarin yang pernah terjadi yaitu seperti di Sumatera, yaitu berada di Provinsi Aceh, ya. Berada di Provinsi Aceh. Itu menelan menelan korban yang sangat banyak, ribuan korban yang meninggal diakibatkan oleh fenomena alam, yaitu yang dikatakan adalah fenomena terjadinya gempa, terjadinya tsunami.
Dan kemudian yang ketiga ini ya regional geologi of Indonesia ini itu berada pada 3 dangkalan. Dangkalan apa? Dangkalan Sunda. Dangkalan Sunda, Sahul. Dangkalan Sahul. Sahul. Dah tuh. Dangkalan Laut pertengahan Laut Australia. Ya. Nah, berada pada 3 dangkalan ini dia. Australia, Asia. Ya. Oleh karena itu Indonesia sangat strategis, yaitu yang dikatakan dengan itu adalah jalur maritim. Dan kemudian yang di ini letak geomorfologis, ya. Coba tengok itu, letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut, ya. Yang pertama, perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Jelas. Karena Indonesia sangat luas, yang mana suhunya berbeda-beda, ya, yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan itu suhunya tidak sama, ya. Apalagi umpamanya daerah Jawa itu suhunya sangat dingin dibandingkan daerah Sumatera seperti yang berada di Riau. Dan kemudian itu sangat mempengaruhi jenis tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah dataran tinggi itu tidak sama dengan tumbuhan yang tumbuh di daerah dataran yang rendah. Yang kemudian menentukan kandungan mineral dalam tanah, ya. Nah, menentukan kandungan mineral di dalam tanah, ya. Mineralnya itu umpama contoh, ya, kandungan zat asam pada unsur hara tanah. Nah, umpamanya di tanah dataran rendah itu seperti tanah rawa itu, atau ini dikatakan dengan tanah gambut. Nah, itu yang mana unsur mineral atau unsur haranya itu sangat, atau yang dikatakan unsur zat asamnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan daerah dataran tinggi, ya. Nah, dan kemudian yang ketiga ini menentukan kepadatan penduduk. Menentukan kepadatan penduduk, yang mana letak geomorfologis ini sangat rentan, yaitu untuk menentukan kepadatan penduduk. Yang mana kepadatan penduduk itu sangat erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat. Umpamanya adalah cocok bertanam, ya. Cocok bertanam. Tidak mungkin, ya, orang mau tinggal di daerah yaitu adalah seperti daerah tandus, ya. Dan kemudian orang berbondong-bondong tinggal ke daerah yang tanahnya subur, seperti umpamanya di daerah kita, ya, seperti Riau, ya. Yang Riau yang kita kenal adalah tanaman penghasil yang terbesarnya yaitu selain minyak dan gas, yaitu adalah di bidang perkebunan yaitu kelapa sawit, ya kan? Dan kemudian karet, ya. Karena apa? Kelapa sawit dan karet itu subur di Indonesia, itulah dia berbeda geomorfologisnya Riau dengan Jawa, ya. Daerah Jawa tumbuh sawit, tumbuh, tapi ini ya pola kesuburan hasil panennya tidak sama dengan di daerah Riau, ya. Dan kemudian
kualitas daripada minyak sawit itu tidak sama dengan Riau. Jadi mungkin daerah Riau mungkin kualitasnya sama, bagus ya, dibandingkan daerah Jawa. Jadi oleh karena itu orang berbondong-bondong, umpamanya orang di bidang orang yang bercocok tanam di bidang perkebunan kelapa sawit berbondong-bondong untuk tinggal di Riau, ya khususnya juga Sumatera, ya Riau Sumatera, yaitu juga di Sumatera Utara, ya. Nah, inilah yang dikatakan menentukan kepadatan penduduk. Nah, ini umpamanya salah satu contohnya adalah orang yang bercocok tanam. Lain lagi umpamanya kepadatan penduduk ini adalah yang dikatakan adalah mobilitas penduduk. Ya. Yang mana mobilitas penduduk ini orang desa cenderung dia pergi mencari pekerjaan ke daerah penduduk yang padat. Penduduk yang padat atau yang kita kenal adalah di ibu kota, yaitu seperti adalah ibu kota Jakarta. Ya. Itu pada umumnya orang-orang yang sudah tamat S1, S2, SMA, pengen dia pergi mencari pekerjaan ke tempat penduduk yang ramai. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa di kota itu adalah suatu tempat pekerjaan yang mudah dicari, penghasilan yang banyak, ya, penghasilan banyak. Kenapa? Karena di situ jumlah manusia yang banyak dan kemudian perputaran uang yang di situ banyak, ya. Nah, di situ baik pekerjaan kantor atau pekerjaan lapangan, ya, nah, di situ banyak. Nah, kenapa Jakarta itu sekarang manusianya banyak, ya? Karena orang menganggap di sana adalah lapangan pekerjaannya di sana banyak, ya, banyak dan kemudian upah minimum regionalnya di sana besar dibandingkan dengan di desa, ya. Tuh. Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Anak-anak didik Bapak yang berada di rumah? Ada pertanyaannya? Purnama, Uliasari, Cindy, Emeliana, Marwiyah. Ada pertanyaan? Marwiyah, Lili Cahyono, Neha Ariska. Ada kira-kira pertanyaannya? Ada pertanyaan? Marwiyah? Ada? Nah, lanjut, yaitu letak maritim. Letak maritim ini berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan laut, ya. Iya, tahu. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan, ya. Nih, Cindy. Dengar, Cindy? Dengar? Fotonya Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Manfaat posisi maritim Indonesia. Pertama, membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Ya, nah, pelayaran ini adalah yang berkaitan dengan yaitu seperti tempat-tempat orang tur, ya, tempat-tempat orang yang berekreasi di tepi pantai, di tepi laut, ya. Karena apa? Karena Indonesia banyak pantainya yang indah, ya, seperti salah satu contoh yang terkenal mendunia pada saat sekarang ini adalah
pantai Kuta Bali. Di sana banyak orang-orang luar negeri untuk berkunjung menikmati suasana alam yang indah di Bali. Dan kemudian yaitu perikanan, ya, yang mana Indonesia kaya dengan hasil ikan, ya. Indonesia kaya dengan hasil ikan, bahkan banyak para, yaitu yang dikatakan seperti pada saat sekarang ini adalah illegal fishing, ya. Yang kita tahu illegal fishing. Apa itu illegal fishing? Adalah orang yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Itu tanpa surat dokumen yang disahkan oleh pemerintah Indonesia, dan tidak ada surat izin, ya. Bahkan mereka sampai ke laut Indonesia mengambil ikan, ya, seperti kemarin itu yang banyak tertangkap, ya, dari Cina, dari Thailand, dari Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari ikan dengan menggunakan teknologi canggih, ya kan? Menggunakan teknologi canggih. Pada saat sekarang ini, apabila tidak melengkapi dengan dokumen yang lengkap, ya, Menteri Perikanan dan pemerintahannya berserta jajaran aparat hukum, ya, akan memberikan hukuman mereka, ya. Salah satu contohnya membakar, yaitu membakar kapalnya atau menembak kapalnya, atau kemudian diberikan kepada orang-orang yang mencuri ikan itu sesuai dengan hukuman dan aturan-aturan yang tertentu. Salah satu contoh di penjara, kan gitu. Dan kemudian pelabuhan, yang mana Indonesia pelabuhannya besar, ya. Pelabuhannya besar ini salah satu juga untuk mendorong pergerakan ekonomi, ya, ekonomi Indonesia bahkan sampai ke penjuru negara, ya. Ya, Cindy. Halo. Salah satu contoh umpamanya di Riau. Di Riau ini pelabuhan tempat mengekspor CPO, ya. Mengekspor CPO ke Cina, ke India, ke Amerika, ya. Pelabuhannya di mana, Cindy? Di Riau itu pelabuhan terbesar di mana? Di mana, Cindy? Purnama Uliasari adalah di Dumai, ya. Nah, itu, ya, pelabuhan terbesar untuk mengeksporkan CPO, ya, ke luar negeri. Sampai ke Cina, sampai ke India, ya, orang-orang India menjemput CPO itu sampai ke Indonesia, yaitu berada di Dumai. Itu yang bergerak di situ adalah pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang CPO. Dan kemudian B-nya adalah posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia, ya. B-nya posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik apa? Politik dunia. Karena apa tadi? Karena Indonesia berada di tengah-tengah, yaitu adalah yang dikatakan di tengah maritim, yaitu letak maritimnya yang sangat strategis, ya. Berbatasan dengan Thailand ini, di Sumatera, dari samudra sampai Merauke. Merauke ini, ya, timur, ya, di ujung Sumatera. Ini ujung Sumatera berbatas juga dengan Laut India, ya. Laut berbatas dengan Laut Thailand, berbatas dengan negara
Malaysia, ya, Laut Malaysia, dan juga ini berbatas dengan Malaysia, ya, berbatas juga dengan Filipina, berbatas juga dengan negara tetangga kita, yaitu di bawahnya dia adalah laut di negara Australia, ya, Australia. Jadi dekat dengan negara-negara yang besar, ya. Nah, baik pun jalur politik, jalur ekonomi, Indonesia sangat strategis, sangat strategis. Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Tri Wulandari, Lili Cahyono, Neha Ariska, Purnama Uliasari, Cindy Emilia, running out of time. Pak Fazli. Pak Fazli. Running out of time. Waktunya habis. Nah, oke. Sampai di sini pertemuan kita untuk hari Rabu ini, ya. Dan kemudian kita lanjut besok pada minggu berikutnya. Ini kan? Nah, ini. Oke, terima kasih kepada anak didik Bapak yang telah mengikuti belajar daring ini, yaitu mata pelajaran geografi. Setiap kali pertemuan tetap di absen, ya. Yang tidak mengikuti pelajaran daring ini itu mungkin nanti ketahuan apabila tugas-tugas yang Bapak berikan kepada kamu, ya, 1 minggu pertemuan tatap muka melalui daring dan kemudian 1 minggu tugas, ya. Itulah cara kami untuk memberikan materi kepada anak didik Bapak dan kemudian tugas kepada anak didik Bapak, dan kemudian minggu kemarin sudah Bapak berikan tugas dan kemudian ada yang mengumpul dan kemudian ada yang tidak. Bagi yang tidak mengumpul mungkin nilainya kosong, dan kemudian bagi yang mengumpul Bapak mengucapkan terima kasih, ya. Itu nilai sudah tercatat di buku nilai Bapak. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Pak Fazli ini aja, silangnya aja. Dah. Terima kasih, ya.